Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga Anda yang menonton video ini selalu bahagia dan semoga selalu sehat. Amin. Kali ini saya mau servis HP lagi dan kali ini servisan HP-nya yaitu Xiaomi Redmi 3S mati total. Oke, langsung saja kita analisa. Ini akan saya coba analisa di mana HP ini mati total. Ini akan saya coba cas dan bisa diperhatikan di indikatornya ada muncul arusnya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dan hanya berkedip-kedip untuk di indikatornya. Tidak nampak, namun ada di bagian bawah itu berkedip-kedip tapi tidak bisa menampilkan indikator baterainya. Oke, ini langsung saya akan bongkar saja dan akan saya coba analisa di mana kerusakan HP ini. Jadi HP ini kronologinya kata yang punya, saat dimainkan game tiba-tiba HP-nya itu terasa panas dan langsung mati, dan sudah dicoba dicas lama tapi tidak juga mau hidup. Kalau dilihat dari kronologinya nampaknya ini di bagian baterainya, namun ini ya juga ini belum tentu apakah ini di baterainya atau bukan. Alhamdulillah ini HP masih segelan, jadi ini ada harapan. Kalau HP masih segelan seperti ini ya senang, karena belum pernah dikotak-katik sama sekali. Oke, langsung saja ini kita bongkar untuk penutup mesinnya dan akan saya coba untuk lepas di bagian baterainya, karena di awal tadi ada menandakan untuk indikatornya di HP-nya itu berkedip-kedip merah, namun belum tahu pastinya. Dan saya coba untuk analisa di bagian baterainya. Ini sudah saya lepas dan akan saya coba cas kembali. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Nampaknya tidak ada dan tetap masih ada berkedip-kedip merah. Ini saya matikan lampunya, bisa diperhatikan di bawah itu ada lampu berkedip-kedip. Nah, seperti ini. Hanya berkedip-kedip nampaknya ini di bagian baterainya. Ini akan saya coba tunggu sebentar, mudah-mudahan ini hanya masalah di baterainya yang ngedrop. Kita akan coba cas beberapa saat dan kita tunggu, mudah-mudahan ada hasilnya. Ini sekitar 10-an menit sudah saya tunggu, tapi HP-nya masih tetap saja berkedip-kedip. Jadi kayaknya ini bukan masalah di baterai. Saya akan coba lepas dan ternyata di bagian IC power nampaknya terasa panas. Sebentar, ini di bagian IC power ini nampaknya terasa hangat dan bisa dikatakan terasa panas. Saya akan coba pasang kembali baterainya dan akan saya coba cas. Ini jangan-jangan bukan masalah di baterai, tapi di area IC powernya nampaknya di sebelahnya baterai tadi masih berkedip-kedip merah, dan di bagian belakang ini nampaknya terasa panas. Oh, berarti nampaknya ini ada komponen yang short atau konslet di bagian area sini. Ini nampaknya panas, jadi kayaknya terjadi short. Oke, ini akan saya coba untuk analisa di bagian mesinnya, apakah mesinnya itu normal atau tidak, yaitu dengan cara akan saya coba untuk lakukan pengukuran. Sebentar, ini saya buka dulu untuk bagian penutup yang area yang panas tadi, dan akan saya coba untuk ukur apakah mesinnya itu normal atau tidak. Karena dilihat dari baterainya tadi nampaknya di masalah di baterai karena berkedip-kedip, tapi kayaknya bukan masalah, bukan hanya di baterai saja. Kita akan coba
untuk analisa di bagian mesinnya. Di sini saya akan menggunakan multitester untuk mengecek bagian mesin. Seperti biasa, kita tinggal cek saja untuk bagian mesinnya di soket baterainya min dan plusnya. Kita tinggal tempelkan, jika satu naik satu diam artinya tidak ada masalah, dan nampaknya ini terjadi short karena saya bolak-balik ternyata sama-sama naik. Perhatikan di jarumnya, itu saya geser-geser kok naik. Oke, untuk memastikan ini saya akan coba untuk lepas saja bagian mesinnya untuk memastikan apakah memang mesinnya ini bermasalah atau memang terjadi short di area yang panas tadi. Oke, ini akan saya coba ukur kembali. Kalau memang ada short di bagian area yang panas tadi, memang permasalahan bukan di baterai. Jadi ini di ukuran kali 1 saya tempelkan di bagian soket baterainya min plusnya. Biasanya kalau normal itu satu naik, ketika dibalik satu diam, dan ini saya coba balik ternyata sama-sama naik, artinya mesin ini ada terjadi konslet atau short. Nampaknya memang di area yang panas tadi. Ini akan saya coba ukur di bagian kapasitornya, dan nampaknya di bagian area ini area IC power nampaknya ini banyak yang short untuk kapasitornya. Yang di sampingnya IC powernya ini, bagian kapasitornya ini kok banyak yang konslet seperti ini, yang bisa dikatakan agak sedikit rumit untuk permasalahan kasus yang seperti ini. Apakah ini IC powernya atau kapasitornya yang terjadi short atau yang bermasalah? Oke, ini akan saya coba analisa lanjutan, yaitu dengan cara saya akan menggunakan MBR untuk mendeteksi area yang panas tadi, apakah IC powernya yang kena atau ada kapasitornya yang short. Jadi ini saya menggunakan MBR biasa, ini MBR rakitan. MBR itu semacam alat untuk kejut atau apa ya, bisa dikatakan itu pendeteksi short, penyuntik tegangan, tak tahu bahasa kerennya apa. Intinya di bagian plus minusnya itu kita suntikkan di bagian soket baterainya seperti ini. Minnya saya tempelkan di kalengnya tutup mesinnya saja, dan ini akan saya tempelkan di bagian plusnya. Oh, nampaknya itu yang bagian kotak sampingnya IC power saya kasih plug, dan ternyata cepat langsung meleleh. Ini agak meragukan di antara 3 komponen ini mana yang short dan panas ketika saya suntik tegangan. Suntik tegangan di sini saya untuk voltasenya itu di 3,9, 3,8, 3,9. Jadi ini tinggal saya tempelkan plus minusnya, lalu saya tinggal yang bagian ini saya tempelkan di soket baterainya. Dan memang kalau memang ada yang short biasanya itu akan mengeluarkan asap atau terbakar. Di sini ketika saya tempel atau kejut tegangan di area sampingnya IC power ini, nampaknya agak sedikit meleleh karena saya tadi kasih plug. Bisa diperhatikan di bagian komponen yang ini nampaknya agak mencurigakan. Ini bukan di IC powernya, karena ketika saya kejut pakai MBR tadi, yang bagian sampingnya IC power itu di antara 3 komponen itu yang langsung meleleh untuk fluknya. Oke, ini akan saya coba angkat di bagian saya akan coba diangkat dulu di kapasitornya
Kalau yang bagian yang kotak tengah ini nampaknya sulit untuk mencari persamaannya, karena untuk yang kotak ini belum saya cari untuk persamaannya. Jadi di antara 3 komponen ini belum tahu permasalahan yang short itu yang mana. Namun ketika saya tadi coba untuk suntik tegangan dengan menggunakan MBR, di 3 komponen itu yang sedikit mengeluarkan asap. Jadi saya putuskan ini akan saya coba angkat dulu di bagian komponen komponen kapasitornya. Waduh, ini kameranya ternyata menutupi proses pengangkatan kapasitornya. Jadi mohon dimaklumi. Intinya di sini saya akan coba angkat untuk bagian kapasitornya. Sebentar. Nah, ini saya coba sudah angkat dan sudah lepas. Ini saya penutupnya untuk yang soketnya tadi saya lepas, dan ini kapasitor yang sudah saya lepas tadi mau saya coba cek dulu apakah itu yang short atau bukan. Jika bukan, ya kita kembalikan lagi. Oke, nampaknya wah ini tersangkanya nampaknya sudah ketemu. Ini saya ukur pakai multitester, kapasitornya ini short. Jadi nampaknya ini yang jadi biang keroknya, yang mengakibatkan mesinnya jadi short. Alatnya kecil seperti ini. Oke, ini saya cek dulu di mesinnya apakah masih ada yang short. Alhamdulillah nampaknya aman. Jadi nampaknya yang di bagian kapasitor yang tadi yang saya angkat tadi yang jadi biang keroknya. Di mesinnya setelah saya cek pakai multitester tidak terjadi atau tidak ada short lagi. Jadi seperti inilah kapasitornya. Langkah selanjutnya ini akan saya coba langsung tes saja apakah penyebab dari shortnya kapasitor itu tadi yang menyebabkan HP mati total. Nah, ya bagian itu tadi yang saya angkat. Nah, ini di sampingnya IC yang warna hitam ini yang saya angkat di bagian yang sebelah sini nih. Ini yang saya angkat tadi. Oke, lanjut, ini akan saya coba pasang di mesinnya. Kok di mesinnya, dipasang di LCD-nya, dan akan saya coba untuk tes apakah mesin sudah normal, dan mudah-mudahan saja ya normal saja. Ini tanpa saya pasang untuk komponen-komponen yang lainnya, karena ini untuk pengetesan, karena belum tahu hasilnya apakah ini normal atau tidak. Oke, ini saya akan coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa muncul indikatornya. Belum ada tanda-tanda kehidupan, tapi nampaknya sudah mulai ada tanda-tanda yang LED warna merah. Alhamdulillah, hidup mas bro, hidup. Alhamdulillah. Jadi memang ternyata permasalahan ada di kapasitor yang short yang menyebabkan HP ini mati total. Wah, seperti ini tadi analisa saya. Yang pertama itu di bagian baterainya, dan ternyata ada komponen yang short yang mengakibatkan arusnya masuk namun tidak bisa sampai ke baterainya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai mengisi. Baterainya juga nampaknya kosong. Seperti yang dikatakan yang punya, katanya mati total dan sudah dicas yang lama juga enggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, ini permasalahan nampaknya sudah ketemu tersangkanya. Tadi sudah saya angkat, dan ini akan saya rakit kembali untuk komponen-komponennya seperti kamera dan lain-lainnya untuk dilengkapi dan dimasang. Lalu akan saya coba hidupkan kembali apakah normal atau tidak. Dan saya rasa karena sudah ketemu tersangkanya tadi yang jadi biang keroknya tadi, mudah-mudahan ya normal-normal saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar dan alhamdulillah. Usaha dan perjuangan hari ini bisa bikin hati lega, karena sedikit agak rumit karena analisa awalnya di baterai dan ternyata ada masalah lain, yaitu di komponen, yaitu short bagian kapasitornya. Ya, seperti biasa, terkadang seperti ini dicas hanya berkedip-kedip. Analisa pertama biasanya di baterai, tapi ya seperti yang saya bilang, kalau permasalahan HP itu terkadang bermacam-macam. Walaupun dicas hanya berkedip-kedip, yang biasanya hanya di baterai dan ternyata bukan di baterai. Oke, ini sudah saya pasang dan saya rakit dan akan saya coba hidupkan. Muncul logo MI-nya, mudah-mudahan normal, tidak ada masalah dan bisa masuk ke menu. Seperti ini kapasitor yang short tadi yang saya ambil. Kita tunggu untuk proses masuk ke menu, mudah-mudahan nggak ada masalah dan sudah teratasi masalah, yaitu kapasitor short tadi. Mudah-mudahan tidak ada masalah lain. Alhamdulillah sudah ada muncul Android-nya di bawah dengan tanda loading. Alhamdulillah, mantap Mas Bro, hidup akhirnya HP ini. Dan kasusnya yaitu ternyata bukan di baterainya, tapi ada bagian komponen yang terjadi short. Oke, itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Jadi untuk menganalisa permasalahan-permasalahan HP yang terkadang ya sepele tapi ya terkadang juga rumit, ya mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa berguna. Semoga Anda yang menonton selalu bahagia, dan alhamdulillah saya senang hari ini karena bisa menyelesaikan HP mati total dan bisa hidup kembali. Terima kasih dan semoga Anda yang menonton selalu sehat dan selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.